Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani Turen. Inilah Radio Al-Azhar FM. Radio Al-Azhar FM. Sarana informasi dan dakwah. Sarana informasi dan dakwah. Baiklah, para Bapak Ibu, kami persilakan untuk menyampaikan mumpung ada Pak Kepala Dinas, ada Bu Kopidah, apa saja yang bisa diakses oleh para petani. Ada waktu sekitar 20 menit maksimal, kami persilakan untuk menyampaikan unek-unek. Nah, monggo. Ada yang mau usul, saran, kritik, monggo. Monggo, dari Gapotan atau dari ranting NU, monggo. Ini monggo. MBC NU. Mik, ada yang lain? Mik. Nah, monggo. Biasanya kita pengajian di masjid, di madrasah, saiki pengajiannya di sawah, biar ada suasana lain. Tapi hasilnya panen sawah di kewenang masjid. Kenapa saya tadi dapat apresiasi kok ngurusi masjid Pak Bawe kok ngurusi nang sawah ya? Karena di Dungak Selamet itu ada wa barokatan fir rizki. Nah, monggo. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu untuk kami tanyakan sekaligus kami usulkan. Yang pertama, ini ada pesan dari ranting NU Wonokasian bertanya apakah hasil panen ini nanti bisa ditanam ulang. Ini yang pertama. Yang kedua, sangat menginspirasi apa yang dilakukan oleh Ketua DMI Kiai Haji Imam Sibaweh, di mana bisa menyambungkan masjid dengan ekonomi sangat luar biasa. Sehingga ini akan membangun image baru bahwa ngurusi NU tidak hanya fokus urusan ibadah saja, tapi juga ada urusan-urusan masalah ekonomi. Dan tentunya kami sangat berharap seperti yang disampaikan oleh Ketua PWNU Provinsi Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar yang tadi tampaknya tidak masuk di rekaman, bagian dari peningkatan ekonomi bagaimana kemudian di situ juga ada penyebaran kepada para du'afa. Dan beliau menyampaikan dengan tegas, lek wong NU zakatis hendaknya disalurkan ke Lazisnu. Kira-kira sepakat Bapak-bapak nggih? Alhamdulillah. Kesepakatan yang perlu disepakati dan perlu ditindaklanjuti. Insya Allah Lazisnu dengan komitmennya mantap, insya Allah amanah, profesional, dan modern, dan akan tersalurkan sesuai dengan tepat sasaran. Karena apa? Kita memahami banyak lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial, di situ dengan label untuk membantu para saudara-saudara kita, namun kenyataan di lapangan disalahgunakan untuk membantu gerakan-gerakan yang tidak sepaham dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami yakin kalau seluruh petani NU zakatnya disalurkan ke Lazisnu, maka kesejahteraan umat akan bisa terwujud di negara kita. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Bahkan kami usul kalau bisa hari ini Pak Baweh memberi contoh Lazisnu, diserahkan kepada Lazisnu. Kami akan sangat berterima kasih sehingga nanti akan menjadi bahan Dr. Umar untuk sosialisasi se-Kabupaten Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Nanti zakat padi saya akan saya salurkan atau saya titipkan supaya
diberikan, kita sorokkan kepada para mustahikin, saya serahkan kepada Lazisnu Kecamatan Duren. Alhamdulillah, ya takhatus bin nikmah, saya ini kan juga petani ayam, Sayyidul Ayam. Rumati PT, begitu Pak Butiar, Sayyidul Ayam. Saya setiap tahun zakat, karena dulu saran Yai Ramadan ini, di dekatnya di sampingnya Pak Butiar, lho lek ndoke sampean ora sampean pangan dhewe, sampean zakati. Alhamdulillah, di tengah-tengah gejolak ekonomi macam-macam, saya masih tetap melanjutkan kerja di dunia peternakan ayam telur. Setiap tahun saya bagi ke masyarakat kanan kiri saya antara 4 sampai 5 kuintal Pak Camat, tak bagi dewe. Jadi itu urusan. Maksud saya ya kadang-kadang tak video cek, bukan berarti pamer tapi mbok menawa kanca-kanca sing UPT ya zakat koyo aku Mas saya gitu. Ini sudah sekian tahun yang lalu terus rutin tiap bulan. Tiap tahun Mas. Jadi monggo dan tentunya para pengurus lazis itu ya aja mek njauh zakat itu. Ya wuru ana wong tani nyambut gaene cek pinter, cek paneni akeh, akhire cek zakate tambah akeh. Sepakat nggih? Nah, minternone wong supaya panene akeh, zakate tambah akeh. Aja mek arep-arep zakate tok ae, ngapunten. Sepakat. Nggih. Monggo yang lain kami persilakan. Bibitnya nggih Pak Propersi, silakan menjawab. Ya, ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bibit yang ditanam ini sebenarnya bukan milik BioAltaf atau milik saya. Miliknya Profesor Haryadi. Ya, tapi kita mengembangkan bibit-bibit lokal yang bisa ditanam ulang. BioAltaf adalah satu perusahaan dan sekaligus lembaga riset. Kami memiliki 9 doktor di dalam BioAltaf. Salah satunya ada Dr. Dia Pitaloka. Mana? Itu Dr. Ya. Terus Dr. Jainal. Dr. Dia Pitaloka ini ya, ngajar di Raden Rahmat. Raden Rahmat. Ya. Terus Dr. Jainal. Mereka ini lulusan yang terbaik. Terus ada Dr. Arif Lukman, lulusan Jerman, S3 dan dari Belanda. Mereka ahli biologi, ahli semua keahlian untuk mendukung bagaimana kemajuan pertanian. Dan kita sudah meniatkan di dalam ke depan, kita harus memiliki bank bibit. BioAltaf memiliki niat ke sana. Sehingga bibit-bibit unggul lokal akan kita kembangkan ke seluruh daerah. Kita didukung oleh peneliti muda yang tidak didanain oleh siapapun. Kita melakukan bagaimana BioAltaf ke depan. Itu yang dan ini sudah kita mulai. Jadi BioAltaf itu sudah menanam lebih dari 16 kabupaten. Salah satunya di Jombang. Yai Amin ini menanam benih dan BioAltaf tidak mengurusi bibit sebenarnya. Terus terang, bibit apa saja silakan. Ya. Jadi kalau ada yang teman-teman menganggap bahwa dengan ada HMS 700 saya di belakang, kita enggak ngurusin itu. Peneliti kita khusus belajar bagaimana meningkatkan itu. Karena kita ingin hidup ini bermanfaat untuk banyak orang. Ya, jadi banyak dan saya terima kasih kebetulan Profesor Dr. Abdul Haris, Rektor WIN, beliau ada di tengah-tengah kita. Ya, beliau sebelah saya. Ya. Ahlan wa sahlan Pak Profesor Haris. Monggo, Binara Kersana yang lain tahu ini beliau adalah Rektor WIN Maliki Malang. Itu diundang oleh Gus Mujab supaya hadir di tengah kita.
Alhamdulillah. Insya Allah berarti ada kampus 2, Raden Rahmat, ada Uwin Maliki yang nanti akan memberikan pencerahan. Ya, memberikan bersama-sama dengan bersama-sama kita untuk menjadi petani maju. Nah, amin. Terima kasih. Jadi bisa ditanam ulang. jawabannya bisa ditanam ulang. Sampun cekap Pak Profesor? Silakan yang lain, ada yang usul, saran, kritik. Monggo, Mas Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Khalil, temannya Kang Baweh, temannya Kang Mujab. Jadi kalau kita di pondok dulu ngomongnya juga bukan kiai, bukan ustadz, tapi Kang. Jadi saya ini bertiga, saya, Kang Baweh, Kang Mujab, kesana kemari dalam rangka untuk mensosialisasikan bagaimana ekonomi rakyat ini bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan usaha yang maksimal. Saya ini salah satu santri Lirboyo yang diperkenalkan oleh Allah untuk kenal dengan PT Freeport Indonesia. Jadi saya ini mensuplai kebutuhan-kebutuhan sayur mayur dengan bentuk yang beku atau frozen. Untuk itu beras juga kami membutuhkan setiap 3 bulan itu 600 ton untuk disuplai ke Freeport. Barangkali dengan panen yang melimpah ini kita bisa menjual ke sana dengan harga tentunya yang sangat murah dengan mutu yang baik. Akhirnya penghasilan petani akan menjadi maksimal dan melamar anaknya Pak Lurah itu tidak segan-segan, apalagi melamar anaknya Pak Kepala Dinas Pertanian. Amin, Allahumma amin. Ini sebagai biar cair aja ya suasananya. Terus saya pengguna bioaltaf untuk tanaman bunga di Batu. Alhamdulillah sangat maksimal, tentunya dengan izin Allah. Tanpa adanya campur tangan Allah itu tidak akan terlaksana. Apalagi padi yang ada di sawah ini tanpa campur tangan izin Allah tidak akan berkembang. Dan tentunya dengan support para ahli, para profesional dan para alim, para ulama, wabil khusus para umarok. Karena atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi manakala ini salah satu tidak bisa kita laksanakan, iman kita tidak akan sempurna, ya. Ini. Jadi ini yang saya sampaikan. Jadi manfaat daripada bioaltaf ini sangat manjur sekali. Kemarin saya juga nanam sayur, seledri, sama bunga, sama jeruk. Ini profesor sudah ajak ke saya, ke tempat saya di Batu, di Desa Bumiaji. Di situ saya bikin greenhouse untuk mensosialisasikan bagaimana pupuk ini bisa mengena kepada produk-produk sayur atau bunga dengan maksimal ini. Jadi para hadirin, para bapak sekalian jangan khawatir, dengan izin Allah, ilmunya Allah nanti akan bisa mengena manakala itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif kepada semua pihak agar tidak terjadi saling miskomunikasi di antara kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Ada lagi, satu lagi, monggo. Wah, masih 2, ini ada Pak Eli. Pak Eli ini punya kartu NU, alumni PKPNU, koordinator BUMDes Kabupaten Malang. Nanti dulu, ini Bu dulu nanti siapa? Ya, ini anggota Lakpesdam, Lembaga Kajian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia NU. Kemarin Rioyo gak pernah ngomong aku jadi ini, tadi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yai Ramadan yang juga sekaligus anggota Yayasan Universitas Islam Raden Rahmat Unira, di mana tempat saya
dan Pak Dr. Jainal Mengabdi. Kemudian Ibu Kofidah sebagai perwakilan dari provinsi, kemudian ada Bapak Dr. Umar, kemudian ada Bapak Kadis. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini pada akhirnya perjuangan kami bersama Prof. Resi Buahang beberapa bulan ini dan bersama Bapak-bapak, ada Yai Kolil, ada Yai Mujab, kemudian ada Yai Sibaweh, bisa kita tularkan dengan hasil 13 ton per hektar insya Allah. Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami sampaikan di sini sebenarnya yang dilakukan oleh Prof. Resi itu adalah sebuah teknologi baru. Tidak mudah bagi kami untuk memulainya karena kami membuat sebuah SOP yang agak berbeda, di mana pada saat awal kita menggunakan bibit langsung menanam 10 tanaman di dalam 1 kali tanam. Kalau biasanya yang dilakukan petani adalah menanam 1-2 tanaman di dalam 1 lubang tanam. Teknologi kami memperkenalkan dengan menanam sekaligus 10 tanaman pada umur pindah tanam 10 hari. Setelah di pembibitan langsung kita pindahkan, sehingga teknologi barunya di situ. Kemudian yang lain bahwa sebenarnya yang terjadi di seluruh tanah di Indonesia bahwa bahan organik kita itu sudah di bawah 2%, jadi cuma 1, sekian persen. Dengan melalui hasil kajian-kajian kami selama ini, bahwa yang perlu ditandani kalau kita melakukan sebuah tanam adalah genotipnya dan lingkungan. Di sini kami melakukan rekayasa teknologi lingkungan dengan melakukan penambahan nutrisinya dan teknologi tanamnya. Itu mungkin yang baru bagi kami. Selanjutnya saya sebagai pengabdi pendidik di Universitas Islam Raden Rahmat Malang, kami akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan bidang pertanian. Karena kebetulan saya sendiri juga mendapatkan tugas dari Bapak Dr. Umar sebagai Wakil Ketua Lakpesdam Kabupaten Malang selama ini, sehingga kami biasanya sudah keliling-keliling dengan teman-teman NU untuk bagaimana sih bisa meningkatkan ekonomi dari sisi pertanian. Karena kalau kita bicara pertanian di Jawa Timur itu adalah NU. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, semoga sinergi kita antara masyarakat NU, kemudian lembaga NU, kemudian kami dari akademisi juga dengan Prof. Resi Buahang nanti bisa mendapatkan sesuatu yang membawa manfaat dari kita semua. Pondok pesantren selain Yai Sibaweh selama ini di Jombang, Gus Amin ya, sudah menanam, tapi kemarin sayangnya dimakan burung, tapi hasilnya lumayan ya Gus Amin. Hanya burungnya itu rupanya masih minta bagian sedekah itu. Kemudian barangkali kami cukup, Bu. Demikian ya dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waktunya terbatas. Monggo Pak Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Gubernur, Pak Bupati, atau yang mewakili Bapak Kepala Dinas Pertanian, Bapak Dr. Umar, Yai Ramadan, dan Umi, juga Pak Camat dan Ramil dan sebagainya, dan warga Nadlin di Kecamatan Duren. Perkenalkan, nama saya Elisi Andreas, sebagai Ketua Forum Komunikasi Bumdes Kabupaten Malang, juga adalah kader NU. Jadi terkait dengan di pertanian sama dengan di lembaga yang ada di NU, di Bumdes Kabupaten Malang juga ada divisi yang membahas terkait lembaga ekonomi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah bekerja sama dengan lembaga ekonomi NU terkait dengan beras, tapi ada sesuatu dan lain hal, ada mungkin perbandingan harga dan lain-lain, sehingga kerjasama itu
agak sedikit sederhana. Harapan kami adalah ada sinergi yang positif antara NU di Kabupaten Malang dengan BUMDes di Kabupaten Malang. Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Malang ini ada 302 BUMDes yang sudah aktif. Artinya Badan Usaha Milik Desa ini adalah lembaga yang bergiat untuk membangun ekonomi yang ada di desa. Artinya apa? Artinya ketika kita bisa bekerjasama antara BUMDes dan NU, paling tidak di desa ketika ada penyaluran BPNT, PKH dan lain sebagainya, itu beras bisa disapai dari teman-teman kita yang ada di NU, tidak mencari beras di tempat lain. Perlu diketahui di Kabupaten Malang kemarin kita juga rapat dengan Ibu Gubernur sebagai Forkom di Jawa Timur, itu ternyata di Kabupaten Malang ini banyak beras yang didatangkan dari kabupaten yang lain. Harapan Ibu Gubernur adalah Malang ini sebagai barometer dari segala hal, karena dari dulu sampai sekarang Malang ini tetap dikatakan rujukan di bidang apapun adalah di Kabupaten Malang. Jadi itu mungkin Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala Dinas mungkin bisa diperhatikan juga Abah Baweh, seperti yang dikatakan oleh Gus Safaat bahwa harus ada simbiosis mutualisme. Jadi antara BUMDes Kabupaten Malang dan NU yang ada di Kabupaten Malang bisa saling bekerja sama untuk saling membesarkan. Mungkin cukup itu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.